Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, yang dimana di dalamnya ada para debaters Kristen atau bisa disebut sebagai para apologet Kristen, dan juga ada Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan membawakan setiap data dan narasi yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita juga akan melihat bagaimana Ustadz Suma akan mendapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai isi Alkitab, karena Ustadz Suma sendiri telah mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab, yang dalam artian dia mengerti serta memahami keseluruhan isi Alkitab dari Kejadian hingga pada Wahyu. Ya, kalau seandainya Ustadz Suma sudah mengklaim dirinya seperti ini, hal ini berarti Ustadz Suma sangat-sangat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Maka dari itu tidak salah kalau debaters Kristen ini terus melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Suma, karena tidaklah mungkin ya bagi seorang Ustadz Suma dia bisa mengklaim dirinya sebagai orang yang mengerti atau seorang yang ahli Alkitab, seluruh isi Alkitab, karena konsep karya keselamatan dan juga siapa itu Yesus Kristus saja dia tidak pahami, dan dia tidak memiliki pemahaman yang benar, yang baik tentang hal itu. Dan dia juga bukan seorang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus dan percaya kepada isi Alkitab, karena Ustadz Suma hanya menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguraikan isi Al-Quran. Isi Al-Quran itulah yang diurai oleh Rasulullah, maka disebut hadits. Ibarat sebuah bangunan itu sempurna, tapi untuk mengetahui lantainya, dindingnya, atapnya itu harus diurai. Maka uraian hadits adalah rangkaian daripada isi Quran itu sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Yesus. Oke, Yesus berkata. Jadi malu saya. Malu. Bentar. Saya malu betul. Ngapain? Dengarkan pertanyaan saya. Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu adalah kitab yang sempurna. Saya minta wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu mana? Silakan. Oke, yang mana nih? Yang mana? Saya buka nih data ya. Ya, cari silakan. Cari sampai 2 hari sebelum kiamat. Kamu tidak akan tahu Tapi dulu. Jadi kitabmu ada dua. Jadi kitabmu ada dua. Sudah nih. Sudah kujelaskan. Hadits itu adalah uraian daripada Al-Quran. Jadi dua kitabmu. Justru kesempurnaan daripada Al-Quran itu dengan adanya bukti hadits. Ketika Al-Quran memerintahkan perintah salat, fattabi'uni, ketika mengikuti Rasulullah. Seperti apa kemudian salat itu diterangkan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, sallu kara'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Berarti rangkaian daripada Al-Quran lengkap sempurna. Nah sekarang, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Jadi yang wahyu yang mana? Quran atau hadis? Yang wahyu yang mana, bro? Iya. Mana? Pertanyaan saya jawab dulu dong. Pertanyaan saya jawab dulu dong. Quran atau hadis? Mana wahyu pertama yang diterima oleh Yesus? Arti wahyu kenapa juga nganggur? Lukas, Markus. Kenapa jadi nganggur ini? Kitab Markus, kitab Yohanes,
Paulus kok jadi nganggur? Tunjuk dong salah satu dari kitab-kitab Anda itu sebagai wahyu pertama. Tunjuk dong. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Itu di dalam Kejadian, segala sesuatu diciptakan oleh kata firman. Berat. Itu kitabnya Nabi Musa. Itu wahyu yang diterima Nabi Musa. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterima Yesus. Ayo. Itu wahyu apa? Adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman pada Allah. Itu wahyu pertama. Itu wahyu yang diterima pengarang Yohanes. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterima Yesus. Aduh, gimana dong? Itu ajaran Arti Yesus. wahyu apa? Arti wahyu Gimana apa, dong? Bang? Gimana Arti nih wahyu apa teman-teman? sih? Gimana nih? Arti wahyu apa? Teman-teman, wahyu Baik. pertama. Arti Enggak usah wahyu terlalu dulu. lebay. Baca wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima, yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Itu. Wahyu berarti ilham. Ilham berarti firman. Pernyataan Tuhan, penglihatan dia terhadap pernyataan Tuhan kepada dirinya. Sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus terima, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Macet pemirsa. Dia tidak menerima Macet firman. Dia pemirsa. adalah firman Macet. itu gimana sih, Bang? Macet pemirsa, Iya. macet, Dia adalah macet. firman itu, kalian nggak ngerti. Macet. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Dengarkan, kalian harus belajar nih. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya Bang Suma adalah, firman pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Ayo tepuk tangan pemirsa. Dia itulah firman yang hidup. Gimana sih? Iya. Macet tutup gereja, ayo, lelang gereja, ayo, lelang gereja, nggak ada guna gereja itu. Berat. Cuma tak ada gunanya. Ditanya hal yang mendasar dalam agamanya tak ada jawaban. 2 jam sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan ada orang Kristen yang mampu menjawab. Yohanes 6 ayat 63. Dengar, Yohanes 6 ayat Asik. 63. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh dan hidup. Perkataan Yang saya tanya, Tumpul, yang saya tanya, wahyu pertama, firman pertama yang diterima Yesus itu mana? Kamu kan punya banyak buku-buku karangan tuh. Ada Markus, ada Roma, ada Lukas, ada Filipi, ada Galatia, ada Kaluku, ada Pararang, ada Padale. Di mana di antara surat-surat karangan ini yang merupakan firman pertama yang Yesus terima? Macet tol jadi macet. Pada mulanya adalah firman. Maka engkau harus membaca Itu di bukan, Kejadian. itu pada mulanya firman. Itu karangan Yohanes. Itu karangan orang yang ngaku-ngaku Yohanes. Yang saya tanya wahyu pertama, firman pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Itulah wahyunya Allah. Firman pertama, firman pertama. Kejadian 1. Firman pertama yang Yesus terima yang mana? Ayo. Ayo tutup gereja, percuma. Gereja tutup, gereja nggak ada gunanya. Cuma kita mampu menjawab, tutup gereja, tutup. Macet. Matius 3 ayat 17, Bang. Ya, coba Anda baca. 17. Coba Matius 3 ayat nomor 17, coba Anda baca. Lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu firman pertama yang Yesus terima. Iya, pada saat dibaptis. Nah, Yang saya tanya firman pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya itu yang mana? Ya itu, Bang. Yang kamu sebutkan itu adalah karangan seorang Matius. Aduh. Yang saya tanya firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Mana? Ayo. Firman pertama yang diterima oleh Yesus. Yohanes 6 ayat 23. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh. Sudah. Bro Indra. Dia bertanya aja salah, bro. Yang saya Jangan tanya dijawab. firman pertama yang Yesus terima. Dengarkan. Perkataanku adalah perkataan roh. Semua Dengarkan. firman Ini itu. saya runut dulu. Dengar. Dengar guru kalian ini. Dengar. Itulah firmannya. Lalu kamu tanya apa lagi? Yesus, ya, kalau Anda lihat dalam Matius 1 dan juga di dalam Lukas 2, kalau Anda lihat dengan jeli, Yesus dilahirkan berupa bayi. Iya, mama, nenek. Itu bukan wahyu. Itu bukan wahyu. Itu adalah ucapan sebagai bayi. Beranjak dewasa, remaja, kemudian beranjak dewasa. Nah, dia penginjilan. Pertanyaan saya, ketika dia menerima pertama kali firman dari Tuhannya, firman apa yang dia terima itu? Pernyataan apa? Apakah aku mendengarkan firman dari langit dengan berkata, tiada kemilau seindah sangsil? Yang saya tanya firman pertama, selayaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dibukukan, lahirlah, jadilah Al-Qur'anul Karim. Sekarang kitabmu, surah-surahnya Paulus karangannya ada 3 buku. Ibrani tidak ditahu siapa penulisnya. Kemudian 1 Petrus, 2 Petrus, kisah para rasul, kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Pertanyaan saya, di mana terletak wahyu pertama yang Yesus terima di antara buku-buku karangan-karangan tadi? Jawab. Dengar dulu, jangan
jangan kau samakan saya dengar. Tuhan kami dengan nabimu. Tuhan kami itu Kenapa larinya ke situ? dialah firman yang hidup. Enggak Masa dong, firman yang hidup enggak menerima dong. firman? Enggak. Beda Yesus level, berkata, bro. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dariku, tetapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Oke? Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Pegangan. Ini Indra, pegang jantungmu. Jangan sampai jantungmu pindah ke kanan. Kalau itu yang kau itu yang kalau kau inginkan, saya jawab kau. Sudah. Ya, Dengar silakan. baik, buka kau punya kuping. Oke, saya dengar. Ketika Yesus pertama kali berkhotbah di bait suci, yang pertama yang dia suruh ambil dan buka adalah Yesaya 11. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkataan, roh pengenalan akan Tuhan, dengan Tuhan yang Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu, saudara, Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu adalah wahyu yang diterima Nabi Yesaya di tengah-tengah Banil, menceritakan tentang raja-raja daripada Yehuda, Yerusalem, dan masa usia Yotam, Ahaz, dan Hezekiah, dan raja-raja Yehuda. Yang saya tanya, firman pertama yang Yesus terima, mana apa guna-gunanya kitabmu itu? Surah Paulus karangannya ada 3 buku. Lukas pengarangnya ada 3 buku. Ibrani tidak ditahu siapa pengarangnya. Kemudian pengarang Matius, pengarang Yohanes. Yang saya tanya, di antara buku-buku yang kau sucikan itu, di mana terletak firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Hati-hati jantungnya pindah ke kanan, Bang. Oke. Katakanlah kita nggak tahu ya. Katakanlah kita nggak tahu. Pastor ternyata nggak tahu. Jadi apa gunanya buku-buku yang kau pegang itu? Bro. Kenapa nggak ada jawabannya? Pertanyaanmu salah. Yesus itu berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini penerima firman. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Berarti Yesus ini punya pengajaran sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya, supaya kita tahu bahwa Kristen ini ada benar-benar ajaran Yesus, pengikut Yesus, maka orang Kristen harus menunjukkan kepada kita mana wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Dengar dulu, bro. Wahyu dengan mujizat sama nggak? Iya. Jawab dulu. Kita samakan dulu biar enak, ya kan? Apakah mujizat itu wahyu? Apakah wahyu itu mujizat? Silakan jawab. Mulai lagi. Sama nggak? Mulai lagi. Yang Sama saya nggak? tanya firman yang diterima oleh Yesus itu mana? Firman pertama mana? Mujizat baginda kan Quran, betul? Kenapa larinya ke mujizat ya, teman-teman? Loh, kenapa larinya ke mujizat? Nanti ada sambungannya, bro. Wahyu pertama, Saya mau firman dulu pertama dari ini. Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah firman pertama yang diterima oleh Rasulullah. Itu termasuk Kalau mujizat kalian ini pengikut Yesus beneran, asli, tentu kalian bisa menunjukkan firman pertama yang menjadi tonggak utama pengajaran penginjilan Yesus kepada muridnya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya itu yang mana? Jawab. Kita mau preteli dulu nih. Setuju nggak? Zuma yang terkenal ini setuju nggak bahwa Quran adalah mujizat dari Muhammad? Setuju? Oh pasti, dari Allah diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wahyu sama dengan mujizat, oke? Lah, wahyu itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Coba Anda lihat di dalam Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya. Tidak usah kamu kemana-mana. Pertanyaannya, wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Kok macet? Saya jawab kau ya. Saya jawab kau sudah dengan dalil ini. Lembek kali kau Indra. Lembek kali. Percuma kau makan moncong babi tiap hari. Lembeknya kau. Dengar, Lukas 4 ayat 16. Dengar. Kau diam dulu. Bang Indra, tiap hari kau makan moncong babi, lembeknya kau nggak ada ilmumu. Saya punya suara memang seperti menggelegar seperti Cina Percuma jadi peternak babi kau itu. Gimana ceritanya nih? Kau jawab dulu. Wahyu pertama, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhan itu yang mana? Ya ini dengar, saya baca. Oke, kita dengarkan teman-teman. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari masuk ke rumah ibadah. Ia berdiri dan membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan itu membaca kitab Yesaya. Kalau itu sudah di luar tumit itu. Itu Yesus naik masuk ke bait suci membaca kitab Yesaya. Yang saya tanya wahyu pertama. Cak Ayu, wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Jangan kau bawa kitab Yesaya, Cak Ayu. Itu kitab yang sudah ada lebih dulu. Kitab Lukas 4. Saya tadi dibilang saya tahu itu cerita Lukas. Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya seperti biasa dia masuk ke dalam bait suci membacakan kitab Yesaya. Setelah dibukanya ia menemukan nasi ini di mana dia berkata,
tertulis, Apa? roh Tuhan Apa ada tuh? padaku. Sudah, oleh sebab terus? ia telah mengurapi aku untuk Terus? menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Peret kau. Sudah. Loh, yang saya tanya apa? Kau tanya pewahyuan pertama. Inilah Ya, wahyu pertama. Dia pertama, mengatakan, wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Nah, dia sudah mengatakan roh Tuhan ada padaku, itu pertama-tama. Hei, Dari mana? Coba, coba mana buktikan? Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Buka, kau buka, cepat. Dari Lukas 4 mana ayat Anda tahu 18. bahwa itu adalah wahyu pertama? Ya, pertama, dan dia berkata, pertama dia bukan dari kitab Yesaya. Dia tidak akan berkata Bagaimana dari cerita dirinya Anda? sendiri. Saudara. Dia berkata dari firman Allah yang Saudara. mengatakan tentang dirinya. Hei. Saudara, Dia mengatakan dengarkan apa yang saya. Allah Dengar, katakan kepada dia dari dirinya sendiri. Jadi dia akan Saudara. berkata dari dirinya sendiri, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia Saudara. telah mengurapiku. Saudara, Baca selanjutnya. kamu ditertawakan Untuk sama memberikan pembebasan. jemaat. Dia memberikan pembebasan juru selamat. Kepada Saudara. orang-orang tawanan dan penglihatan. Saudara dengarkan, jangan kayak orang kesurupan, jangan kebanyakan moncong babi lah kau. Kau Dia- nyerocos terus. kepada orang-orang Di tawanan dan Lukas penglihatan 4, mujizat. Lukas 4 itu ucapan Yesus pertama itu di data nomor 4. Kenapa larinya ke nomor yang selanjutnya? Jangan kayak gitu lah Itu caranya. kedatangan Yesus. Orang-orang yang tertindas oleh apa dosa? Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, keselamatan telah datang atas umat Israel. Jadi Apa? kalau Kamu kau bilang ngomong bahwa apa? itu Lukas adalah orang 4. Isa, Kutanya dulu samamu. Di dalam Kutanya dulu Isa samamu. tidak ada juru selamat. Kutanya dulu sama. Di Lukas 4 ucapan Yesus yang pertama itu tertulis di nomor berapa? Ayo, baca lagi. Kepadaku, itu pertama kali. Roh Tuhan sesuai dengan nubuatan. Di kitab Yesaya 11. Dengarkan roh saya Tuhan ulang. ada Di padaku. Lukas 4 ucapan Yesus pertama kali itu tertulis di nomor berapa? Dia berkhotbah pada ayatnya 18, roh Tuhan. Loh. Tuhan Nomor 12-nya ada aja Yesus pada- berkata, ada firman jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Ini mengutip kitabnya orang Yahudi. Kalau yang Anda katakan nomor 18 itu, Yesus lebih dulu kemudian mengajar. Di nomor 4-nya Yesus sudah mulai mengajar, sudah mulai menyampaikan wahyu. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima itu yang mana? Sebentar, kau tahu. Ini setelah jadi cobaan padang gurun. Ketika dia selesai di padang gurun, ketika dia dibaptis, dia dibawa dari gurun di padang gurun. Setelah dia turun dari padang gurun, maka yang dia datang, dia berkhotbah pertama ini. Nah, roh Tuhan Jadi yang ada padaku. jadi Sama, Saudara Indra, sama, Saudara karena Indra. dia selesai dibaptis, dia dipenuhi dengan roh kudus, Saudara dan roh Indra. kudus bawa dia ke padang gurun. Maka setelah dari padang gurun, maka hal yang pertama yang dia lakukan, dia berkata, roh Tuhan ada padaku. Oh, Apa itu wahyu pertama. Ya, wahyu pertama. Kenapa? Karena sesuai dengan Yesaya nubuatan. Oke, itu wahyu pertama ya. Ya, Oke, jadi nomor satunya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari. Itu wahyu apa itu? itu baca terus. Lah, enggak, yang saya tanya nomor 1, nomor 2-nya itu wahyu apa itu? Wahyu kemana dia itu? sedang diuji sebelum dia memulai pekerjaannya. Cuma sebelum dia menemukan Kamu pekerjaan, mengatakan, dia harus diuji. kamu mengatakan Setelah dia wahyu menerima pertama. pekerjaan, diuji harus bisa melewati cobaan itu. Kalau tidak, dia tidak bisa sebagai Kamu juru selamat. mengatakan wahyu pertama tertulis di nomor 18. Pertanyaan saya, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 17 itu wahyu siapa? Itu dia sedang Lebih dulu Lukas menerima wahyu untuk daripada diuji Yesus sebelum gitu. dia mulai Iya. pelayanan. Kita semua orang Kristen. Lebih dulu sebelum Lukas pelayanan, menerima wahyu dia daripada harus Yesus. dipenuhi Roh Kudus. Itu dulu. Dan dia Saudara. harus dilewati ujian Tuhan. Saudara Baru dia bisa Indra. melakukan pelayanan. Nah, itu. Saudara Indra, kenapa Anda bicara kayak mau kayak boker? Lukas 4 nomor 1, di situ ada pernyataan Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pertanyaan saya, ini wahyunya siapa kepada Lukas? Loh, ini Yo. wahyu. Dia menerima apa yang dia saksikan, apa yang diajarkan oleh Iya, Yesus. ini Lukas menerima wahyu dari mana? Yesus, dia adalah murid. Dia adalah murid, maka dia menerima Iya, dari saya Roh tahu. Kudus. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Kok dia lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus? Yang mana yang sebenarnya nabi di sini? Dia menulis. Lukas atau Dia Yesus? menulis tentang Yesus. Sorry. Ini yang nomor Dia menulis satunya tentang Lukas Yesus. 4 ini Setelah apa? dia Wahyu juga? membahas sesuatu, maka dia menulis segala sesuatu. Indra, Yesus itu ini sendiri. Lukas 4 nomor 1 wahyu atau bukan? Apa tuh? Semua firman ini, Dena, semua Macet, firman ini adalah pewahyuan. macet internasional. Semua Ini Lukas firman ini 4 adalah nomor pewahyuan. 1. Tidak mungkin tanpa Lukas pewahyuan 4 orang nomor menulis 1 tentang yang Allah. saya tanya. Nah, pewahyuan kepada Itu murid-murid. wahyu atau bukan? Tetapi yang engkau semua pewahyuan. Kalau tanpa pewahyuan tidak mungkin mereka tulis. Itu Maksudnya Lukas lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus gitu? Tepuk tangan pewahyuan penonton. untuk mereka menulis kita, tetapi Yesus menerima Ya, pewahyuan mereka. sebagai apa? Sebagai Tuhan Pertanyaan yang saya, berfirman Bung. ketika dia berkhotbah.
Pertanyaan saya, saudara Indra. Pertanyaan saya, saudara Indra. Duluan mana Lukas menerima wahyu daripada Yesus? Lah, Yesus pertama kali Lukas menulis tentang wahyu yang Lukas 4 nomor 1 ini wahyu. Jadi mereka menulis apa yang Yesus sudah katakan kepada mereka. Macet internasional. Bagaimanapun tidak akan pernah bisa mengubah redaksi ini. Lukas 4 nomor 1 ini itu wahyu atau bukan? Lukas 4 ayat 18 tadi kau bertanya apa pewahyuan yang Oke, Anda mengatakan wahyu pertama yang diterima Yesus Lukas 4 nomor 18. Itu kan karanganmu kan? Itu karanganmu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, kalau nomor 18-nya adalah wahyu pertama, nomor satunya itu wahyu dari mana? Itu penulisan daripada murid. Nah, itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Memang itu suatu pewahyuan yang mereka terima daripada Yesus sendiri. Mereka terima pewahyuan dari Yesus. Maka Yesus adalah pewahyuan Yesus. Sekarang bebas. Kau tidak bisa lari dari situ. Tutup gereja. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Ini adalah mereka menulis. Kok mereka? Kenapa jadi mereka? Kan cuma satu orang di sana. Indra, jangan sampai gereja tutup gara-gara kamu. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Malah kalau saya ada di mana orang bertobat. Saya berkata Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan daripada murid untuk menulis firman Tuhan. Tutup gereja macet parah ini teman-teman. Macet internasional ini. Gereja macet, bukan macet kendaraannya, tapi otaknya yang macet, berhenti berpikir. Lukas 4 nomor 1. Karena kau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu berada pada ayat ke-18, maka engkau berkata bahwa Anda mengatakan wahyu yang pertama diterima Yesus adalah Lukas 4 nomor 18. Oke, itu menurut saudara. Itu menurut saudara, Lukas 4 nomor 18 wahyu pertama. Pertanyaan saya, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Jangan dijawab, yang dijawab Bang, itu jebakan Bang. Ini tuh pertanyaan jebakan. Mana mungkin Anda masuk ke dalam pertanyaan jebakan? Kita orang Kristen nggak ada yang bertanya. Ini tertulis di Bible. Lukas 4 nomor 1. Pertanyaan saya, itu wahyu atau bukan? Oke, makanya tadi kan sudah konstruksi dulu di depan. Wahyu atau bukan? Lukas 4 nomor 1 wahyu atau bukan? Bang, jangan ke sana dulu. Saya mau coba meluruskan berpikir Bang Juma ini gitu loh. Mujizat saya yang diluruskan. Saya sedang bertanya, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Gampang, sebenarnya jawabanmu ini sangat gampang Bang. Saya bisa jawab. Apa jawabannya? Dengar ya, Quran mujizat bukan. Kenapa lari ke Al-Quran? Jawab dulu. Saya mau apple to apple nih. Saya mau apple to apple. Kalau Al-Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu wahyu pertama. Yang saya tanya wahyu pertama dari kitab saudara yang diterima oleh Yesus menurut saudara Lukas 4 nomor 18. Muncul pertanyaan, nomor satunya wahyu atau bukan? Kau sedang berdendang itu pewahyuan atau bukan? Saudara Indra, nomor 1 dari Lukas 4 itu wahyu atau bukan? Pewahyuan atau bukan? Saya tanya kau. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan atau bukan, saya tanya. Macet internasional. Macet. Kalau Anda tidak berani mengatakan Lukas menerima wahyu, berarti karangan Lukas ini bukan firman Tuhan. Ketika sebuah buku bukan firman Tuhan, tidak layak dijadikan sebagai panduan agama. Makanya udahlah, tutup gereja aja ya. Lukas 4 nomor 1 Anda nggak bisa jawab. Itu wahyu atau bukan? Kalau Anda mengatakan itu wahyu, berarti Lukas lebih pertama menerima wahyu daripada Yesus. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Sekarang yang nabi utusan Tuhan Yesus atau Lukas? Siapa yang mengajar murid-murid? Yesus mengajarkan muridnya, tapi Yesus tidak memerintahkan muridnya menulis. Yesus mati pada 3 Masehi. Berarti yang pertama adalah Yesus. Lukas menulis pada kalau begitu, kalau Yesus yang menerima wahyu pertama dan ternyata wahyu pertamanya itu tertulis di Lukas 4 nomor 18, muncul pertanyaan. Nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu wahyu dari mana? Semua saya kan, berarti kau ini letterless dan kau sebenarnya anak kecil. Kau tidak bisa melihat sebuah firman. Kau melihat bahwa urutan karena Lukas menulis
menulis Yesus yang penuh dengan roh ayat 1, lalu itu wahyu atau bukan? Katakan di ayat 18 berarti pertanyaan saya itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan, Bung? Satu saya tidak kasih kau lulus. Itu cara Bung, pandang, cara penelaamu. itu wahyu atau bukan? Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Dan menelaah, mereka bisa tahu, mereka bisa mempunyai suatu kesimpulan hanya membaca dari seluruh redaksi. Macet ada ambulans. Dikatakan, saya sudah katakan, Lukas menulis firman ini berada pada tahun 90. Yesus hidup dan mengajar itu pada tahun daripada tahun 20 sampai 33. Oke, baik. Lukas menulis tahun 90 menurut saudara. Yesus mengajar di tahun 30 sampai 33. Ya. Nah, ada pengantar Lukas 4 nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Pertanyaan saya, yang dituliskan Lukas ini wahyu atau bukan? Wahyu yang datang tahun 90? Begitu? Hah? Tahun 90-an Lukas menerima wahyu, gitu. Hoi, Indra. Jelaslah. Kalau berarti setelah Yesus terangkat ke langit, Lukas menerima wahyu. Betul? Ya. Ya, bagus. Orang yang menerima wahyu itu adalah nabi. Berarti Lukas ini nabi. Siapa bilang nabi hanya nabi? Pewahyuan itu bisa ada. Pewahyuan itu ketika dia ada Roh Kudus, dia bisa menerima pewahyuan dari Allah. Saya juga bisa menerima pewahyuan dari Allah karena Roh Allah di dalam saya. Iya. Kalian di Islam tidak ada Roh Kudus, tidak bisa ada pewahyuan. Beda antara orang Kristen dengan orang Islam. Bilangan 13. Bilangan 13. Jika di antaramu ada seorang nabi, aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, sekarang Lukas ini nabi atau bukan? Jawab. Lukas seorang penulis, dia adalah murid Tuhan. Dia salah satu 70 dari murid Tuhan. 70 yang murid Tuhan. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Dan dia menjadi teman dari Rasul Paulus. Makanya, tutup gereja. Jadikan diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada gunanya. Jemaatnya ngawur. Pertanyaan saya, ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab bilangan, Tuhan mengatakan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Pertanyaan saya, Lukas ini nabi atau bukan? Lukas, saya bantah kau dengan bilangan 11. Ada, Masya Allah. Tutup gereja. Kita bikin kafe aja, atau diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada. Cuman kesana kumpul perpuluhan aja. Tak ada gunanya. Lukas itu nabi atau bukan? Pertanyaan saya. Diam. Saya kasih dalil buat kau ya. Kau baca di bilangan 11 ayat 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Kita adalah sekarang pertanyaannya, Lukas nabi atau bukan? Pertanyaannya. Saya adalah nabi. Lukas bagi diri saya. Saya nabi bagi diri saya. Lukas itu nabi atau bukan? Lukas itu nabi atau bukan? Hei. Macet internasional, gereja tutup, ganti panti pijat. Gerejanya Indra nanti kukirim karangan bunga, selamat telah dibuka panti pijat. Tak berguna gereja kau tuh, tak berguna. Masakan kau katakan Lukas itu nabi? Di mana dalilnya Lukas itu nabi? Di mana? Ayo. Saya pakai dalil buat kau. Tadi dikatakan bilangan 2. Musa berkata sekiranya kenapa jadinya ke bilangan 2 tuyul? Kenapa lagi ke bilangan 2 kamu? Hingga kepada mereka. 1. Terbantahkan. Bilangan berapa? Kalau Tuhan bilangan berapa? Sebentar. Bilangan berapa? Tadi bilangan 11 ayat. Bilangan 11. Bukan bilangan 2, memalukan. Yang kedua saya kasih kau. Kisah pada 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, sekarang pertanyaannya, Lukas ini nabi atau bukan? Dia adalah saksi Yesus. Kampret. Yang saya tanya, Lukas itu nabi atau bukan? Kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksiku. Apalagi kita juga menjadi saksi. Yang berbeda, Yesus itu nabi atau bukan? Menurut kitab Lukas, kita diberikan kuasa untuk apa? Menjadi saksinya. Yesus adalah nabi, menerima firman. Pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang rasul, seorang murid Yesus. Dia adalah murid 70. Dia murid 70 dari Lukas. Iya. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid Yesus. Iya. Ya
salam. Allahu Akbar. Kenapa? Kalau barang siapa percaya kepadaku dan melakukan firmanku, dialah muridku. Sudah. Lukas Semua orang nabi melakukan firman Tuhan atau adalah murid bukan? Yesus. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid. Di dalam Bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, apabila ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, yang ditulis Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Saya bantah kau lagi dulu, baru saya jawab. Di dalam Bilangan 11 ayat 29, apakah seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Dengar, Lukas menerima Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta di dalam Kisah para Rasul 2, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh umat. Itu tulisan siapa kau sedang baca? Itu tulisan siapa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti Itu yang kau baca itu tulisan siapa? Yang kau baca itu tulisan siapa? Mereka dengan Roh Kudus. Lukas menulis ini yang kau baca ini tulisan siapa? Nah, jadi terjawablah di sini bahwa yang kau tulis ini tulisan siapa? Ayat 29. Yang kau baca barusan. Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Selesai. Ya, oke. Berarti Lukas nabi. Dia tetap menjadi dia karena ditulis sebagai saksi sebagai murid Yesus, maka dia adalah murid Yesus. Kalau kami mau menjadi Tersiksa nabi, kau kan? maka kami Tersiksa akan menjadi kau kan? nabi diri kami sendiri. Tersiksa kau kan? Tersiksa. Tersiksa ya bukan? Yang berbeda Tersiksa. itu tidak ada roh di dalam kalian sebab alam Nah, bukan pertanyaan alam. saya, Dan tidak pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Kamu bisa dijadikan seorang murid, dasarnya pakai apa? Kamu bisa bersaksi bagi Allahmu, dasarnya apa? Lukas nabi atau bukan? Kamu Lukas nabi atau bukan? Kamu menjadi saksi sekarang, kau berjalan kemana-mana, kau sedang berdakwah. Itu Lukas dasarnya. nabi, Lukas nabi atau bukan? Apa yang menjadi dasar alasan bahwa kamu bisa berdakwah untuk Tuhan? Apakah Tuhan mengutus engkau? Teman-teman, kita masih menunggu ya. Ini Lukas nabi atau bukan? Tidak bisa. Apakah Tuhan Lukas nabi atau bukan? Karena Lukas ini menerima firman. Yesus menerima firman. Yesus menurut Anda, firman yang pertama diterima ada di Lukas 4 nomor 18. Nah, saya tanya, nomor satunya ini firman juga. Firman. Berarti Lukas menerima firman. Berarti dia nabi. Lukas nabi. Dia seorang murid yang menerima pewahyuan untuk menulis kitab Lukas dan kitab para Rasul. Dia seorang murid yang menerima pewahyuan. Nah, saya bertanya, bagaimana kau bisa menerima pewahyuan dari Allahmu sementara Allah tidak pernah tidak. Teman-teman, terbukti ya, terbukti Lukas itu bukan nabi. Nah, sekarang kita minta bukti kepada saudara Indra ini, buktikan kalau Lukas itu murid Yesus. Silakan. Anda butuh berapa waktu? 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun untuk membuktikan Lukas adalah murid Yesus? Atau sampai kiamat? Lukas tidak terbukti sebagai nabi. Anda mengatakan dia Yesus, dia murid Yesus. Sekarang tolong bantu saya, di mana bukti bahwa Lukas itu murid Yesus? Silakan. Anda cari di murid 70. Iya. Dia membentuk 12 murid dan 70 murid. Coba Anda baca. Coba saja kau cari Lukas di situ. Iya. Kau ambil internet. Kau tinggal akses di internet. Dan selesai. Coba tunjukkan data Lukas itu murid Yesus, silakan. Iya, dia menulis tentang Yesus. Kau sesuatu menulis tentang dirinya, dia adalah murid. Selesai kau. Tutup gereja. Jadikan aja lapangan futsal. Dia tidak mungkin menulis tentang Yesus. Tetapi karena dia adalah murid. Tutup gereja, jadikan lapangan futsal. Ayo, atau pasar malam. Mana buktinya Lukas itu murid Yesus? Tadi kan menerima firman si Lukas, tapi tidak terbukti dia nabi. Gugur. Turun level kita. Yesus punya murid bernama Lukas. Mana datanya? Silakan. Mana datanya? Ayo. Nabi bukan. Nabi bukan. Nah, sekarang murid katanya. Sekarang buktikan kalau dia adalah murid. Silakan. Kalau mengacu kepada Bilangan 11 ayat 29, maka kami semua adalah nabi. Kamu juga nabi? Saya nabi juga. Iya. Kalau saya mengacu kepada Bilangan 2 ayat 11. Kacau ini. Kacau. Saya nabi bagi diri saya sendiri. Saya nabi bagi keluarga saya. Loh, jadi keluargamu semuanya nabi? Roh Tuhan ada pada kami, maka kami pun ini. Kalau saya kiranya roh Tuhan ada pada nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Oke, kalau begitu saya mau uji Anda, apakah ada roh Tuhan pada Anda atau tidak ada? Sekarang ini saya menggunakan pakaian apa? Jawab. Saya sekarang menggunakan pakaian apa? Jawab. Itu kalau gitu, bro. Pertanyaan bukankah roh Tuhan itu roh pengetahuan, roh maha mengetahui? Kita uji. Jangan sampai yang ada pada dirimu itu setan.
Saudara Indra mengaku sebagai nabi. Saudara Indra mengaku sebagai nabi dengan alasan roh Tuhan ada pada dirimu, Roh Kudus. Sekarang tolong, apakah pakaian yang saya gunakan sekarang ini? Jawab. Saya mengatakan yang pasti ya, yang pasti. Kau selalu memakai penutup muka. Kau selalu memakai penutup mulut. Kau selalu pakai masker. Ya sudah, selesai apa? Kalau itu bukan hanya orang yang Kristen tahu, semua orang juga tahu Bang Suma itu selalu pakai masker. Lebih tinggi ilmu saya dong. Saya tahu kau lagi berpakaian apa, saya ngerti, saya tahu. Meskipun kau jauh, saya tahu. Coba pakai apa? Nah, kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki, betul atau tidak? Jangan kau bilang pakai daster ya. Sekarang kau menggunakan pakaian laki-laki, betul? Warna apa? Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Saya pakai pakaian Belanda. Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Atau jangan-jangan kau pakai daster? Jawab. Saya pakai baju kos Belanda, baju kos bola. Nah, berarti baju laki-laki kan kau pakai? Saya pakai baju kos Belanda, pemain bola. Iya, saya tahu. Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki atau kau pakai rok? Jawab. Saya pakai baju. Jawab. Baju penutup. Rok mini. Tubuh dong. Pakai daster. Hah? Corak kupu-kupu. Hah? Warna pink. Hah? Gila kau. Jadi kalau berbicara mengenai Roh Kudus ada pada diriku, soal yang kayak gini aja kau tidak tahu. Bang Suma lebih tahu. Mana kau itu jadi nabi? Nabi apa kau? Dari mana kau bisa tahu Roh Kudus itu diberikan untuk kami menjadi satu dengan Allah? Ya, terus kenapa kau tidak tahu saya menggunakan pakaian apa? Hah? Kenapa kau tidak tahu? Sedangkan saya lebih tahu daripada kau. Jangan-jangan kau pakai bikini. Saya bagi kamu. Aduh, marah-marah. Jadi gugur ya, teman-teman. Saya tanya gugur ya teman-teman, gugur. Tadi Lukas bukan nabi, gugur. Berarti buku Lukas itu teman-teman, buku Lukas itu benar murni adalah tulisan wartawan lepas. Satu. Kedua, dia mengatakan Lukas itu murid Yesus. Oke? Tidak terbukti kalau Lukas itu murid Yesus. Gugur. Berarti murni 100% buku Lukas itu adalah surat kabar dari Lukas. Selesai. Fred tahu. Kalau seseorang menulis tentang gurunya, apakah dia bukan murid? Dari mana dia dapat data? Dia adalah murid karena dia menerima Roh Kudus. Fred, terjawab kan? Yang kau aniaya. Dia adalah 120 orang yang tergabung di rotan atas pada saat pencurahan Roh Kudus. Mana buktinya? Bukti. Dia bukan nabi, dia bukan murid Yesus. Makanya dia bisa bergaul dengan Rasul Paulus karena dia juga murid. Rasul Paulus tidak bergaul dengan orang lain selain dengan murid-murid Yesus. Timotius adalah muridnya. Dan saya dan Petrus juga dia berteman dengan Petrus dan Markus juga salah satu. Adalah teman dia adalah murid. Sudah. Bang Juma ini lawannya cuma satu, Edis TV ya. Silakan Bang Edis naik ya, Bang. Ayo dong. Meninggal kau Juma. Lukas, bukan nabi. Lukas, bukan murid Yesus. Kristen mengimani buku wartawan. Coba buktikan bahwa Allahmu ada. Bang Edis silakan naik Bang ya. Apakah Allahmu ada? Bang Juma, mau nggak ditantang Edis Bang? Edis, mau nggak? Edis. Nggak lucu itu. Nggak lucu. Berani nggak? Edis nggak lucu ya? Teman-teman merasa lucu nggak kalau Edis nantang Bang Suma Dialog? Merasa lucu nggak? Berat saudara. Hah? Lucu nggak? Edis, kamu lihat Edis, kau lihat channelnya Bang Suma, Sulkit Tema Bahasa Official, kau periksa itu namanya Edis Sidabutar. Kau periksa semua itu, bagaimana dia kukencingi, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Lucu. Seorang Edis menghadapi Bang Suma lucu gitu. Jangan gitulah. Kita tunggu dulu orangnya. Kita buktikan. Sejarah membuktikan. Sejarah membuktikan. Jejak digital itu ada, Bung. Apa kemampuan Edis? Oke. Kemampuan sekarang saya bertanya, kau bisa buktikan alammu ada atau tidak? Tunggu ya, ku WA dulu dia ya. Sabar kau. Suruh ke sini. Oke, alam semesta ini. Alammu ada tidak? Buktikan. Dalil dan bukti bahwa alammu ada. Maksudnya kamu itu mengatakan Allah itu ada, maksudnya kau ingin lihat. Saya bertanya apakah Allahmu ada? Anda harus punya dalil dan buktikan bahwa Allahmu ada karena selama ini yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril dan Allahmu tidak tahu ada di mana. Oke. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada? Ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya buktikan. Tahu. Macet. Ya coba. Saya bertanya, coba bertanya saya. Oke, saya jawab. Itu jawabannya. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada atau tidak ada? Kalau ada buktikan. Mana ada? Mana? Ada, seperti apa dia? Silakan. Silakan. Bertanduk 7 bermata 7? Bukan. Yang bertato di paha? Bukan. Atau yang menggunakan kursi roda api? Yang mana? Di dalam
Keluaran 33 ayat 11 mengatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara. Iya, yang saya tanya mana? Oke, saya buktikan lagi. Di Mana? dalam Keluaran 33 ayat 21 berfirman, Nomor 20-nya coba baca. Nomor 20-nya coba baca, nomor 20-nya. Berdiri di atas gunung batu, apabila kemudian aku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung. Iya, mana? Yang saya tanya yang mana? Tunjukkan mana? Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakang. Iya, mana? Yang saya tanya mana? Allah Israel Mana? itu Allah Bapa itu ada, dia sudah menunjukkan diri kepada Iya, Musa. mana? Tunjukkan mana? Mana? Ini saya sudah kasih kopi tadi ini. Iya, mana? Coba lihat. Mana buktinya dia ada? Mana buktinya dia ada? Mana? Dia menempatkan diri, dia turun kepada manusia. Mana? Nah, saya kasih lagi, dengar. Mana? Di dalam Keluaran 24 ayat 9, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang daripada tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjegat pada Iya, sekarang yang saya minta mana? Dan yang kerangnya seperti yang cerah. Tetapi kepada pemuka Allah Israel itu tidaklah tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan Macet minum. Sekarang internasional. pertanyaan saya, coba kau buktikan Allahmu ada secara Mana fisik. Tuhannya Musa mana secara fisik mana? Sudah, dia sudah ketemu. Mana? Ini dan kamu bisa buktikan Parah ini. kamu mau tertawa sampai kau bengkok, sampai kau air mata, kalian semua satu dunia ini tidak Mana bisa coba? membuktikan bahwa Coba Allahmu buktikan ada. secara fisik Tuhannya Yesus mana? Bapakku yang ada di langit, tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, tidak pernah kau dengar. Ya, terus Ini. kau hebat kali. Saya sudah kasih dalil ke kau, lalu kau budek. Berarti Yesus bohong dong. Yesus Siapa bohong. bohong? Yesus. Siapa bohong? Yesus Kenapa? mengatakan tidak pernah kau lihat. Dia berada pada posisi mana dulu, zaman mana? Dia Iya. berbicara ketika dia Coba kau menyatakan baca diri. 1 Timotius Dia 6, boleh kau baca? Betul, tetapi dia Coba, datang, dia sedang coba. menyatakan diri pada umat pada perjanjian baru. Dan Coba umat kau baca itu 1 belum Timotius melihat Allah. 6. Umat perjanjian lama yang melihat Allah. Saudara Indra, Wah. coba kau baca 1 Timotius 6 nomor 16. Kau baca di Coba situ, kau baca. Pak. Coba kau baca. Baca lah, baca dong, baca Pak, baca. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Bagaimana kau bisa? Sebentar. Saya sudah buktikan 1 dulu sebentar. Timotius Kita 6 tahan. Kita tahan. nomor Saya sudah 16, buktikan coba dengan kau dalil. baca. Sekarang kau bisa melakukannya dengan dalil yang sama setara. Kalau kau tidak lakukan dengan setara, maka saya menganggap bahwa Allahmu tidak ada. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Tidak, kau harus buktikan kepada saya. Kalau Loh, kau kenapa? tidak buktikan data dengan setara dengan data saya, maka saya menganggap kau jawab Al-Quran ya. Maka saya Kenapa? menganggap Coba. bahwa Allahmu Coba tidak kau ada. baca. Karena kamu tidak bisa buktikan. Coba kau baca Saya dulu tidak mau dong. yang lain. Saya tidak mau Baca masuk dulu ke dong. yang lain. Kau bisa buktikan. Setara Baca dengan dulu. saya buktikan. Kalau tidak, maka Eh, kamu punya kubur. baca dulu dong. Baca dong, baca. Baca. Kau baca itu, kau Baca. cepat. Kau mau pakai di Al-Quran, kau mau bawa seluruh dalil, tidak apa-apa, taruh di situ. Ini kenapa ini teman-teman? Ya. Cepat. Kenapa Dia mereka? tidak bisa. Kenapa Dia mereka? tidak Kenapa bisa. orang ini Saat nggak mau itu baca? Saya tidak Kenapa? mau masuk di kalian Al-Quran, saya tidak mau. Tapi saya cuma bertanya karena sesuai dengan dalil bahwa Allahmu ada tidak. Ya saya tanya Anda kan, saya tanya. Saya bertanya kepada Baca Anda. Buktikan 1 itu paling ringan Timotius. loh. Suma itu pertanyaan ringan. Kau kan beriman kepada Allahmu. Kau harus bisa membuktikan bahwa imanmu itu benar. Kalau tidak saya menganggap Sekarang imanmu begini. iman tidak benar. Coba. Sekarang Kita begini, bertanya. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sampai kau tidak Innama bisa membuktikan Allahmu, tunsiru man maka- ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Nah, sekarang giliran Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Baca. Coba baca. Ayo baca. 1 Timotius 6 nomor 16, coba Anda baca. Berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani enggak? Kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Berani enggak? Saya berani. Oke, baca. Gimana? Baca. Silakan. Gimana? 1 Timotius 6 Ingat, nomor dia pakai 16. dalil saya kotakan. Dia tidak bisa Ya, membuktikan silakan. secara fisik. Silakan. 1 Timotius berapa? 6 nomor 16. Teman-teman siap-siap tepuk tangan ya. 16. Ya. Saya baca ya. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Macet. Itu siapa? Siapa yang tidak pernah Manusia, dilihat dengar. oleh manusia? Siapa? Dengar.
Ketika Siapa? manusia tidak bisa menjangkau Allah, Allah turun ke dalam dunia dan menjangkau Pertanyaan manusia. saya bukan Red gitu. Ini Tuyul. menunjukkan bahwa Pertanyaan manusia saya, manusia pertanyaan tidak bisa saya, mengasihi Allah. tidak ada manusia yang pernah melihatnya dan memang tidak akan pernah ada manusia yang bisa melihatnya. Itu siapa? Meow, macet. Tutup gereja, Bang. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Kita ganti Elohim, jadi Bang. diskotik. Itu Elohim Bang Juma. Itu Elohim. Itu Elohim Ya. katanya. Itu Elohim. Elohim menurut Paulus tidak bisa dilihat dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melihatnya. Setuju nggak? Ya. Lalu bagaimana bisa Anda menunjukkan? Perlihatkan saya Tuhannya Yesus yang disembah Yesus. Sedangkan dalilnya tidak ada orang yang bisa melihatnya. Berarti laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Karena tidak bisa kita gambarkan. Nah, sedangkan Indra menuhankan anak Maria. Mate balik, tutup gereja. Kalau Allahmu tidak bisa diserupakan dengan Allah dengan apapun, maka Allahmu tidak ada. Logikanya, kalau tidak ada sesuatu yang serupa dengan yang ada di dalam dunia, dia tidak ada. Coba kamu Yang baca kedua, 2 Samuel sebentar, 7:22. Sebentar, yang kedua, kau harus 2 angkat Samuel dari 7 nomor 22. Sebentar, Elohim yang kau angkat maha dari besar, 2 Timotius 1, maha tinggi, sebentar, tidak saya serupa lagi berbicara. dengan Yang kau angkat apapun. dari Timotius 1 Timotius 6 ayat 21, itu adalah upaya manusia tidak akan pernah menjangkau Allah. Halo, Maka Bang. Allah sendiri yang Widis. menjangkau manusia. Red kau. Bang. Makanya dia turun dari Kacau, dalam ini kacau, tempat. kacau. Dia Kacau, ini membawa Musa kacau. naik ke atas gunung. Dia membawa Kacau. para tua-tua 70 naik ke atas gunung. Karena manusia tidak bisa menjangkau Allah, dia tidak bisa Kacau, melihat Allah. kacau. Maka Allah turun dari taktanya. Maka yang dimaksudkan bahwa Kacau. upaya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tetapi Berarti Allah Yesus, sendiri yang turun. berarti Nah, Yesus Allah atau bukan? Yesus adalah Allah, pada mulanya Allah, firman dari itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi Aduh, manusia parah, dan dia di antara kita. Parah. Selesai. Parah. Gerejanya Indra besok kita kirim karangan bunga ya. Selamat atas Kamu peresmian mau bantu saya kafe baru. Kamu mau angkat berapa banyak orang masuk di sini tidak apa-apa. 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat. Oke, jadi jangan kau ngaku-ngaku Yesus itu Tuhan. Ingat, yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu dan murid palsu, yaitu Yesus Lukas. Jadi ya cara belajarnya gitu, Saudara Indra. Jadi yang kita butuhkan bukan ketajaman mulut, tapi ketajaman otak berpikir ini. Yesus mengajarkan supaya otak itu diasah. Dalil bro. Karena justru kau punya logika itu yang bikin kau berdosa. Sekarang Tetapi Tuhan bisa nggak dibunuh? Tuhan itu lebih tinggi daripada Sekarang logika. Tuhan itu bisa nggak dibunuh oleh manusia? Tuhan tidak bisa dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan? Yesus Tuhan dan manusia. Dasar kampret. Saya baca ke kau. Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dia berdiam secara jasmaninya seluruh keturunan Allah. Bara. Kolose Tajam 2 mulut, ayat 9, mulutmu kau. tajam, Sebab di mulutmu dalam tajam, dia- otakmu ini tumpul. dalil. Sebab di dalam Otak dia berdiam secara tumpul, jasmaninya mulut seluruh keturunan tajam, Allah. Seluruh mulut keturunan Allah tajam, hendak berdiam di dalam dia. otak Di dalam apa rohnya? tumpul. Saya ulang, bisakah Tuhan dibunuh oleh manusia? Bisakah Tuhan itu dibunuh? Pertanyaan saya. Ya bisa Tuhan mati. Sudah. Tidak bisa Tuhan mati. Bisakah Tuhan netek? Tuhan tidak menetek. Bisakah Tuhan disunat nonotnya? Tuhan tidak disunat. Bisakah Tuhan digantung di pohon? Tuhan tidak digantung. Bisakah Tuhan ditelanjangin? Tuhan tidak ditelanjangi. Bisakah Tuhan dilahirkan manusia? Tuhan tidak dilahirkan. Oke, udah selesai. Selesai kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan. Melalui lisan Saudara Indra, kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia, yang digantung, yang ditampar, yang ditelanjangi, yang disunat, dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan, tapi sudah terlanjur dituhankan oleh Kristen. Saran saya, tutup gereja, kita buka usaha baru, kafe Tuhan. atau restoran. Demikian. Tuhan adalah roh. Silakan Oke? Ahi Tuhan Suci adalah roh. diambil alih. Saya tinggal Saya jawaban, ini bertanya dalam poin. perjalanan Saya menuju Samosir. Tuhan adalah Pulau roh. Samosir. Ya, Tuhan adalah mudah-mudahan. roh kudus. Tuhan tidak bisa. Ya udah dilahirkan selesai. roh Kau kudus. curhat aja. Tidak Kau bisa curhat sebelum dibatasi oleh gerejamu roh itu kita rubah jadi kafe. Kau curhat aja dulu di rumahmu. Di rumah kau curhat, jangan di sini. Tuhan Dah selesai. tidak menempati ruang. Iya. Kau hancurkan Yesus itu. Kau hancurkan gereja itu Allah namanya. adalah roh. Karena di gereja Allah orang menyembah adalah roh. Yesus. Kau bilang dia Maka bukan Allah Tuhan. Alamak. Allah adalah roh. Dah Ahisugi monitor. Allah dia sepenuhnya. Monitor. Indra, Silakan, Guru. sebenarnya Anak TK ini silakan tadi- dibimbing lagi. Dia punya fisik adalah manusia, tetapi di dalam dia adalah roh. gantian biar enak kita ya. Jadi argumen-argumenmu, jawaban kepada Bang Juma itu menghancurkan ketuhanan Yesus. Anda tadi sudah mengakui Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak ditelanjangi, Tuhan tidak netek, Tuhan tidak mungkin disunat dan sebagainya. Nah, semuanya itu terjadi pada diri Yesus. Berarti Dia Anda sudah tidak menghancur. bisa. Bentar Tuhan itu gantian. roh, bro. Ganti. Saya sudah Iya, ajarkan Tuhan kau. itu roh, Tuhan itu roh. Saya nggak masalah itu Tuhan itu roh, tapi Yesus bukan roh. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak paham. Gampang toh? Di dalam dia roh, Yesus dan
Di mana ayatnya? Di dalam dia itu roh, mana ayatnya? Mana? Kalau memang di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan, ngapain Yesus ketakutan waktu didatangi malaikat? Yang merasakan ketakutan itu roh atau jasmani? Gantian Bang Indra gantian. Ustaz Tugi nanti setelah selesai ya, yang merasa ketakutan itu jasmani atau roh. Tapi faktanya Yesus ketakutan, yang merasakan ketakutan itu roh. Jasmani mereaksi dia, gemetaran, keringatnya keringatnya seperti darah yang bercucuran ke tanah. Kan begitu, berarti dalam diri Yesus tidak ada. Apa sih ini orang? Janganlah kau teriak-teriak doang tapi kosong. Ya, jangan cuma teriak-teriak tapi kosong, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya, jadi kalau alasannya di dalam diri Yesus ada roh, Tuhan dan sebagainya, buktinya mana? Bahkan ketika didatangi malaikat, dia ketakutan. Mana ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Mana ada seperti itu? Cobalah kau buktikan kepada saya bukti Yesus Tuhan itu apa. Buktikan ayo, silakan. Silakan dibuka mute-nya, Indra. Apa buktinya Yesus Tuhan deh? Silakan, katanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. 1% aja Yesus Tuhan, mana? Berkatalah, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bandingkan Gimana? Yesaya 43 ayat 11. Itu bukan Yesus. Aduh, kau ini tipu-tipu kau. Ucapan Yesus mana? Ucapan Yesus mana? Saya mau ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu di Perjanjian Baru. Kenapa ambil kitabnya orang Yahudi? Kalau memang kitab Yesaya 43 ayat 10-11 itu adalah Yesus, kenapa orang Yahudi, Musa, dan sebagainya nggak ada nyembah Yesus? Gimana sih? Siapa bilang mereka menyembah Yesus? Mereka menyembah Allah. Nah iya, makanya tadi saya tanya sama kamu, di mana ucapan Yesus? Kau bilang Yesaya, berarti itu ucapan Yesus, Yesaya. Yesaya ucapan Yesus. Kau baca di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 gampang kali bikin Tuhan. Kata Tuhan ditambahi H langsung jadi Tuhan dia. Gampang. Tuhan, sorry ya. Iya, berarti Kristen itu membuat Tuhan lebih lebih sulit membalikkan. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen atau debaters Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan kita melihat sepanjang diskusi bagaimana Ustadz Suma mendapat serangan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para debaters Kristen. Karena apa? Karena Ustadz Suma ini dia sudah mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab, yang berarti bahwa dia sungguh sangat mengerti dan memahami keseluruhan isi Alkitab dari awal Kejadian hingga pada Wahyu. Akan tetapi ketika kita melihat setiap narasi dan argumentasi serta jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustadz Suma itu jauh dari apa yang kita harapkan. Dalam artian bahwa Ustadz Suma sendiri tidak mengerti dan tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang isi Alkitab. Sehingga kita melihat akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para debaters Kristen atau juga apologet Kristen membuat Ustadz Suma akhirnya membesar-besarkan suara. Karena kalau saya melihat tujuan Ustadz Suma membesar-besarkan suara supaya dia tidak merasa sedang diserang, atau supaya dia tidak mau memberikan kesempatan untuk para debaters Kristen untuk lebih banyak bertanya tentang keyakinannya Ustadz Suma dan juga isi Alkitab yang konon yang dikatakan oleh Ustadz Suma dia pahami dan dia mengerti seperti itu. Karena saya melihat ini merupakan trik dari Ustadz Suma untuk menggelabuhi para apologet Kristen dan juga para debaters Kristen seperti itu, dengan membesar-besarkan suara, dengan berteriak-berteriak supaya membuat lawan debatnya itu menjadi merasa seperti diserang. Akan tetapi kita melihat bagaimana secara luar biasa orang Kristen atau apologet Kristen ini mereka terus mempertahankan setiap argumentasi dan juga pertanyaan mereka kepada Ustadz Suma supaya Ustadz Suma bisa menjawab semuanya itu, yang akhirnya hal itu membuat Ustadz Suma sendiri merasa kebingungan, kepanasan, dan juga mencari cara dan celah untuk seperti hal dia mau bisa dikatakan kayak dia mau lari dari pertanyaan yang dilontarkan seperti itu. Dan ya inilah yang sering dilakukan oleh Ustadz Suma, si ahli Alkitab katanya, ketika diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan, bukannya dia menjawab pertanyaan dengan baik, malah dia membesar-besarkan suara seakan-akan dia lebih mengerti dan memahami keseluruhan isi Alkitab. Dan kalau kita melihat pemahaman Ustadz Suma tentang konsep
konsep karya keselamatan yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus untuk umat manusia, itu aja dia tidak mengerti. Bahkan dia melontarkan suatu tuduhan bahwa kita sebagai orang Kristen telah membuat Yesus mati terkutuk. Padahal kita tidak mengatakan bahwa itu merupakan suatu kutukan, akan tetapi itu suatu karya yang luar biasa yang dinyatakan oleh Allah Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Karena kalau kita mau melihat di zaman sekarang, banyak manusia yang mau menjadi Tuhan, akan tetapi hanya satu Tuhan yang mau menjadi manusia untuk mencari kita manusia yang terhilang, yang penuh dengan dosa, sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dan dia bangkit dari antara orang mati yang menandakan dia telah mengalahkan maut dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita manusia yang percaya kepadanya. Karena hanya dia yang telah turun dari surga dan telah naik ke surga yang tahu jalan menuju kepada Bapa. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.